ada masalah apa kita nggak tahu, terus nantinya malah dia yang sakit hati. Jadi kita sebelum berinfak itu harus berpikir dulu dampaknya ke depannya tuh kayak gimana. Nantinya orang misalnya ini. Ya, tapi kesel aku lihat beritanya kayak gini. Ayo gimana? Ya salah apapun ini, salah apapun dia, kan kita nggak tahu di gimana rumah tangganya di dalamnya, terus dia memilih jalan kayak gitu. Dia tetap salah sih, tapi sebaiknya kita diam aja, lihat kasusnya kayak gimana, nggak usah di head comment. Oke. Ya udah nih, nggak jadi. Oke, gini ya, meskipun bullying lewat media sosial ataupun di dunia nyata. Hai, kami dari kelompok 7, perkenalkan nama saya Nisa dengan NIM belakang 162 dan rekan saya Zara Ramadana dengan NIM belakang 126 dan rekan Saya Muhammad Sofyan Sauri dengan NIM belakang 243. Oke, sekarang kita lagi buat wawancara tugas tentang Pancasila yang ada di negara kita. Ikuti, permisi. Lagi ngapain Kak? Izin mau wawancara boleh nggak terkait Pancasila yang ada di negara Indonesia ini seperti apa sih? Boleh nggak? Oke, ada 2 pertanyaan sih, gampang lah. Menurut kakak nih, Pancasila itu masih relevan nggak buat anak zaman sekarang? Dan jelaskan kenapa gitu. Kalau ngomongin relevan sebenarnya masih relevan ya, karena nilainya juga rakyat cuma orang pasti punya nilai-nilai dari Pancasila. Tapi mungkin penerapannya di kehidupan sehari-hari aja yang beda-beda setiap orangnya. Wah, bagus sekali jawabannya Kak. Oke, untuk soal yang kedua nih, kalau dari 5 sila nih, kan di Indonesia kan ada Pancasila kan 5 sila Kak. Nah, menurut kakak nih, mana yang paling susah diterapkan untuk kehidupan sehari-hari? Kalau yang paling susah sebenarnya aku nggak ada, tapi mungkin kalau buat beberapa orang menurutku sila ketiga sih, karena beberapa aku masih lihat banyak kasus orang yang masih nggak beda-bedain orang lain, nggak mau bersatu tanpa rasis atau apa gitu. Oke, jawaban yang bagus Kak. Terima kasih ya Kak waktunya Kak. Oke, itu wawancara dari Mas Aditya ya teman-teman. Halo kakak, masih boleh minta waktunya sebentar nggak kak? Ini saya dari kelompok prodi akuntansi. Kan ada tugas ini disuruh buat tentang Pancasila yang berbeda. Nah, kakak bersedia nggak kami wawancarain? Saya wawancarain. Oke. Di negara ini kan agamanya nggak cuma satu ya. Pernah nggak kakak lihat atau ngalamin kejadian yang kurang toleran karena beda agama atau kira-kira? Kalau ada boleh diceritain. Mungkin sorry ya kak kalau out of topic. Ya. Kalau kan di Indonesia kan nggak cuma soal agama yang beda ya, tapi kan ada suku dan adat. Nah kalau misalnya sesuai masalah-masalah yang pernah aku baca itu karena adanya rasis ya dalam suku, ada beberapa oknum-oknum rasis yang suka rasis-rasis itu menjelekkan satu sama lain, mulai dari ras, dari warna kulit juga, yang hitam nggak suka yang warna putih, nggak suka juga yang warna hitam, saling rasis gitu ya terus banget gitu. Terus ada lagi nih kak, misal menurut kakak itu bullying atau ujaran kebencian di daerah kampus atau di media sosial itu masih sering kejadian nggak? Gimana pandangan kakak soal hal itu? Karena sebagai anak muda itu seringnya 24 jam megang HP dan otomatis FYP terus ya, banyak banget ujaran-ujaran haters kayak gitu di sosial media. Lebihnya tadi aku menurut kakak itu sesuai nggak sama nilai udah pasti nggak sesuai karena itu sangat-sangat melanggar dari nilai-nilai Pancasila gitu sih kak. Baik, menurut kakak kenapa anak muda sekarang gampang banget kebelah atau ribut gara-gara beda pilihan di masyarakat? Karena anak muda udah pasti 24 hours itu megangnya sosial media, otomatis mereka mendapatkan pendapat yang pendapat yang berbeda-beda.
terus berasumsi yang berbeda, terus ideologi yang mereka tahu itu pasti berbeda gitu loh Kak. Jadi kayak maksudnya kenapa tadi itu kayak berpecah-pecah gitu. Iya kayak. Sekian Kak, terima kasih sudah bersedia kami wawancara. Terima kasih Kak. Iya, sama-sama. Lanjut ke pertanyaan terakhir. Ayo kita ke teman-teman. Ini sih Kak, ada yang sebentar nggak? Ada. Aku mau tanya nih mengenai mungkin kita tidak pernah. Jadi dengan narasi dulu nih Citra. Oke Kak Citra, pernah nggak sih apa itu namanya kalau misalnya aku dalam rapat organisasi itu nemuin yang beda pendapat dan yang didengarin itu cuma pendapatnya orang-orang dominan gitu? Pernah sih. Sering. Terus kalau menurut kamu tuh itu gimana sih pendapat kamu tentang hal seperti itu? Mungkin itu bisa dirubah ya biar adil semuanya. Maksudnya kita sebagai anggota dalam organisasi itu kan pasti punya pendapat kan, ya. Dan itu harus dibarengi dengan iya saya sudah setuju sih sama pendapat kakak. Terus habis itu pernah nggak sih kakak merasa kalau misalnya ada ketidakadilan nih mungkin soal akses beasiswa, fasilitas atau peluang yang lain? Iya itu. Terus menurut kakak tuh gimana sih tindakan yang bisa kita lakukan sebagai mahasiswa untuk bantu mewujudkan keadilan sosial tersebut? Mungkin dengan cara sharing. Jadi kita itu juga perlu relasi dari orang lain. Terus kita jangan ngutip sendiri berita itu. Jadi kita sharing kalau punya info tentang beasiswa atau itu sharing ke teman kelas sih, paling minimal sih. Oh ini pertanyaan terakhir nih. Kalau misalnya kakak dikasih satu pesan tentang Pancasila untuk generasi muda, apa pesannya? Oke, kita lanjut ya untuk pertanyaan terakhir. Menurut kakak ada nggak sih pesannya untuk generasi kita tentang Pancasila? Menurut saya, pesan dari saya untuk generasi Pancasila selanjutnya yaitu jangan cuma menghafalin aja sih, tapi dipraktekin dalam kehidupan sehari-hari dari mulai hal yang paling kecil. Terima kasih banyak Kak atas waktunya. Jadi itu tadi guys beberapa pertanyaan wawancara dari kami. Mungkin kalian bisa belajar dari itu semua ya. Kita nggak cuma membaca atau menghafal, tapi kita juga praktekkan dalam dunia kita. Bisa kita lihat dari tadi ya, itu yang tentang agama itu juga rasis. Tolong dijaga ketikannya karena kita ini kan dengan Gen Z ya, jadi mungkin sering bersosialisasi di dalam dunia maya. Mohon dijaga ketikannya dan menjaga perasaan orang lain. Seperti itu. Mungkin